Prajurit komando, siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Komando Pasukan Khusus. Kembali lagi bersama saya Yudhistira Prasetyo di channel Yudhistira Prasep. Kali ini kita akan membahas mengenai profil Kopassus. Sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tahu video-video terbaru dari channel saya. Dan like jika kalian suka dengan video ini, dan share kepada teman-teman kalian yang belum tahu dan ingin tahu tentang profil Kopassus. Kalau sudah, mari kita simak video berikut. Komando Pasukan Khusus, yang disingkat menjadi Kopassus, merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kopassus merupakan komando utama operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi komando, operasi Sandi Yuda, penanggulangan teror, dan operasi lainnya. Sesuai kebijakan Panglima TNI yang mendukung tugas pokok TNI, kelahiran Kopassus dilatar belakangi oleh pengalaman TNI yang mengalami kesulitan dalam pemberontakan RMS. Untuk itu, TNI ingin mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas cepat. Kopassus mempunyai moto berani, benar, dan berhasil. Pada tanggal 16 April 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Satuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi atau KESKO TT. Tanggal 16 April itu lalu dijadikan hari jadi Kopassus. Komandan pertama satuan ini adalah seorang mantan tentara kuil dari Belanda, yaitu Rokus Bernardus Visser, yang telah berganti nama menjadi Muhammad Ijon Jambi. Dalam perjalanannya, kesatuan ini beberapa kali berganti nama dan struktur. Pada tahun 1953, kesatuan ini dialihkan dari Kodam Siliwangi dan langsung di bawah Kasat. Setelah berada di bawah Kasat, namanya berubah menjadi Korps Komando Angkatan Darat atau KKAD pada tanggal 18 Maret 1953. Lalu pada tanggal 25 Juli 1955 berubah nama menjadi atau ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Lalu sempat berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus atau Puspassus Angkatan Darat. Kemudian Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, dan pada tahun 1986 berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus hingga saat ini. Sebagai satuan pasukan khusus, struktur Kopassus berbeda dengan satuan militer konvensional. Untuk itu, satuan-satuan dalam Kopassus tidak memakai istilah yang sama dengan satuan lainnya, semisal kompi atau peleton. Kopassus terbagi menjadi satuan yang disebut menjadi grup. Saat ini Kopassus memiliki 5 grup, yaitu grup 1 dan grup 2 para komando, grup 3 Sandi Yuda, grup 4 Pusdikpassus, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, dan yang terakhir grup 5 yaitu Satuan Gultor. Di bawah grup terdapat batalion, namun di bawah batalion sebutannya tidak lagi memakai nama kompi, melainkan memakai nama lain, yaitu detesmen, unit, atau tim. Hal ini agar Kopassus tidak terikat dalam jumlah personel konvensional, karena operasi pasukan khusus umumnya melibatkan personil dalam jumlah kecil. Personil Kopassus direkrut dari pasukan TNI AD yang diseleksi secara ketat, dididik di Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar, Jawa Barat. Prajurit Kopassus memiliki kemampuan perang konvensional dan konvensional, anti gerilya, anti teror, pengintaian khusus, pertempuran jarak dekat, intelijen dan kontra intelijen, sabotase dan anti-sabotase, serta sebagai kemampuan perang lainnya. Kopassus dipimpin oleh seorang komandan jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Komandan jenderal yang berpangkat yaitu Mayor Jenderal atau biasa disebut Danjen. Dalam parade atau upacara, prajurit Kopassus mudah dikenali dengan baret merah dan reng darah mengalir.
Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh, operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika, CIA, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh atau Long Range Reach di perbatasan Papua Nugini. Jadi, tadi adalah penjelasan mengenai profil Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share video-videonya kepada teman-teman kalian. Saya Yudhistira Prasetyo dari channel Yudhis Prasep, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.